selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Budita. Hari ini kita materinya adalah mencocokkan LKS dengan materi cerita pendek atau cerpen. Seperti yang Budita jelaskan di minggu kemarin, bahwasannya LKS ini adalah PR yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan di minggu ini. Masih ingat ya? Nah, hari ini kita mencocokkan LKS itu dari Romawi A sampai dengan Romawi C. Oke, sudah siap? Silahkan dibuka LKS-nya, kita cocokkan dari Romawi A ya. Romawi A nomor 1 B, nomor 2 dadu, nomor 3 A, nomor 4 C, nomor 5 C, nomor 6 A, nomor 7 C, nomor 8 C, nomor 9 dadu, nomor 10 C, nomor 11 dadu, 12 adalah dadu, 13 dadu, 12 C, 13 dadu, 14 B, 15 C, 16 A, 17 B, 18 dadu, 19 A, 20 C. Nah, oke, kalau sudah nilai betulnya dihitung dikalikan 2 seperti biasa ya. Oke, lanjut ke Romawi B dan Romawi C. Romawi B nomor 1 alur atau plot, nomor 2 penokohan, 3 latar, 4 sudut pandang, 5 latar belakang masyarakat, 6 latar belakang penulis, 7 nilai moral, 8 nilai budaya, 9 nilai agama, 10 komplikasi. Ini dihitung nilai benarnya saja, jangan dikalikan dulu. Oke, kita geser ke Romawi C. Romawi C nomor 1, unsur intrinsik yang menyusun suatu cerpen terdiri dari tema, alur, plot, latar, tokoh dan penokohan, amanat, dan sudut pandang pengarang. 2. Unsur ekstrinsik menyangkut latar belakang masyarakat, nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen dan latar belakang pengarang. Kemudian nomor 3 sampai nomor 6 ini adalah satu teks cerita pendek atau cerpen, dibaca dulu supaya tidak keliru. Kita mulai dari nomor 3. Amanat seorang anak harus dapat membalas budi orang tua yang membesarkannya, meskipun itu bukan orang tua kandungnya sendiri. Jadi siapapun kita kepada orang tua yang sudah mengasuh kita, walaupun itu bukan orang tua kandung kita, kita wajib untuk menyayangi dan membalas jasa mereka. Mereka tidak ingin dibalas apapun, yang penting kita jadi anak yang nurut, kita jadi anak yang berbakti kepada orang tua, itu sudah senang sekali ya. Semua orang tua itu hanya ingin seperti itu, bukan diberikan harta yang luar biasa. Kemudian nomor 4, perwatakan tokoh Rahman. Tokoh Rahman dalam teks tersebut adalah anak yang polos, pekerja keras dan penurut. Luar biasa, sifatnya baik semua. Jadi anak ini sifatnya atau karakteristik tokohnya protagonis. Kemudian nomor 5, alur yang digunakan yaitu alur maju dan mundur, karena pada akhir kalimat atau pada akhir teks mengenang masa lalu tokoh. Jadi ada flashbacknya sedikit, kalau bahasanya kayak gitu ya, flashback. Kemudian nomor 6, sudut pandang yang digunakan. Sudut pandang yaitu orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, atau nama orang yang dijadikan sebagai titik berat cerita. Artinya pengarang ini hanya menjadi penulis, tidak masuk di dalam tokoh. Jadi pengarang ini hanya mengamati kemudian menulis, tidak masuk di dalam tokoh gitu ya. Jadi sudut pandang orang ketiga. Kemudian nomor 7 sampai 10 sama, ada satu teks dulu, kalian wajib untuk membacanya supaya tidak keliru ya. Oke, kita cocokkan nomor 7. Konflik yang terdapat dalam cerpen tersebut adalah kesuksesan materi telah membuat hati Darmo buta. Jadi uang telah membutakan hati Darno. Boleh seperti itu, boleh. Kemudian nomor 8, latarnya yaitu latar tempat di Kampung Gading. Konjungsi antar kalimat nomor 9 ya, yaitu ada di kata setelah, bahkan,
digunakan selain dan namun. 10. Majas yang digunakan yaitu majas sinekdoke pars pro toto pada kalimat tersebut dengan kata namun kesuksesan materi telah membutakan mata hatinya. Jadi pars pro toto ini adalah satu kata untuk ke semua kalimat. Jadi sukses itu telah membutakan seluruh hatinya, termasuk hati yang ada, mata yang ada di hati maupun mata yang ada di sini. Jadi majas pars pro toto adalah majas satu untuk keseluruhan, gitu ya nak ya. Oke, Romawi C dihitung betulnya. Jadi Romawi B tadi betulnya berapa, Romawi C tadi betulnya berapa, dihitung jumlahnya dikalikan 3 seperti biasanya ya. Setelah itu kalau sudah Romawi A digabungkan dengan Romawi B dan C dihitung nilai benarnya berapa. Setelah itu kalian fotokan kirim ke Budita ya. Jadi Budita harap kalian mengirimkan semua tanpa terkecuali. Mana ya, sekolah ini sudah tinggal sedikit, kalian sudah kelas 9 yang rajin, yang mantap sekolahnya supaya kalian itu punya ilmu yang matang. Orang tua kalian juga bangga punya anak yang pintar ya. Jadi Budita harap tidak ada yang terlambat, tidak ada yang tidak mengumpulkan dan lain sebagainya. Oke, Budita tunggu pengumpulannya. Seperti biasa ya, Budita beri waktu 1 kali 24 jam. Setelah itu Budita tutup, Budita close pintu di Microsoft Teams, tidak Budita buka lagi. Jadi kalian tidak bisa mengumpulkan ya. Oke, begitu saja pesannya Budita. Semangat belajar, jaga kesehatan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.